Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran abad 21 pada mata pelajaran sejarah di sekolah. Saat ini, dunia terus berubah dengan cepat. Untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan zaman ini, maka pendidikan juga harus berkembang. Nah, inilah yang disebut dengan pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 bukan hanya tentang pengisi pengetahuan, tetapi bagaimana siswa ini dapat menghadapi dunia yang kompleks dengan keterampilan yang ada. Mari kita bahas 4 aspek kunci dalam pembelajaran abad 21. Yang pertama, itu ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah bukan hanya soal menemukan jawaban, tapi bagaimana kita menghadapi masalah yang kompleks. Nah, di sini siswa itu belajar untuk menghadapi tantangan dengan kreativitas dan strategi yang efektif. Yang kedua, ada kreativitas. Kreativitas adalah fondasi dari pembelajaran abad 21, dikarenakan siswa ini didorong untuk berpikir inovatif, menemukan solusi yang belum terpikirkan sebelumnya, dan mengekspresikan ide-ide unik. Yang ketiga, kolaborasi. Kolaborasi adalah kunci. Dalam pembelajaran ini, siswa belajar bagaimana bekerja sebagai tim, saling mendukung, dan menggabungkan kekuatan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Lalu yang keempat, bernalar kritis. Siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga belajar untuk mempertanyakan, mengevaluasi, dan memahami secara mendalam. Selanjutnya, pembelajaran abad 21 pada mata pelajaran sejarah di sekolah. Sejarah tidak sekedar kisah masa lalu yang terpencil. Ini adalah sebuah narasi yang kompleks yang mempengaruhi kehidupan kita saat ini. Sejarah tidak hanya berbicara tentang apa yang terjadi, tetapi juga mempertanyakan mengapa dan bagaimana peristiwa tersebut membentuk dunia kita saat ini. Nah, abad 21 adalah era di mana kita menerapkan pembelajaran dari masa lalu untuk menghadapi tantangan masa depan. Keterampilan yang dipelajarin dari sejarah seperti analisis kritis, pemahaman konteks global, dan adaptasi terhadap perubahan. Semuanya relevan dengan tuntutan abad 21. Lalu, bagaimana karakteristik pembelajaran abad 21 pada mata pelajaran sejarah? Yuk, mari kita simak video berikut ini. Yang pertama, pemecahan masalah. Siswa tidak hanya belajar tentang peristiwa sejarah, tetapi juga mengapa dan bagaimana hal itu terjadi. Nah, mereka di sini menganalisis dan menemukan hubungan sebab akibat yang kompleks. Yang kedua, melibatkan siswa dalam mengumpulkan bukti dan fakta-fakta sejarah untuk mendukung argumen ataupun solusi yang mereka usulkan. Yang kedua, kreativitas. Siswa terdorong untuk melihat perspektif yang sudah ada dan mencoba melihat peristiwa sejarah dari sudut pandang yang berbeda. Mereka dapat membuat narasi alternatif atau melihat hal-hal dari sudut pandang yang belum dipertimbangkan sebelumnya. Lalu, menggunakan berbagai media seperti seni, tulisan, atau presentasi visual untuk menyampaikan pemahaman mereka tentang peristiwa sejarah. Yang ketiga, kolaborasi. Memberikan tugas kelompok penelitian yang memungkinkan siswa itu untuk berkolaborasi, berbagi ide, dan mengerjakan tugas yang lebih besar secara bersamaan. Lalu, mendukung diskusi kelas yang mempromosikan berbagai ide dan perspektif yang beragam untuk memahami periode sejarah tertentu secara mendalam. Yang keempat, pemikiran kritis. Siswa dilatih untuk memancarkan dan keakuratan sumber sejarah. Mereka menamakan bias, agenda, ataupun kelengkapan informasi yang ada dalam sumber tersebut. Lalu, memahami bahwa setiap sumber memiliki konteks, dan siswa diajak untuk memahami konteks tersebut dalam interpretasi sejarah. Lalu, bagaimana bentuk dan isi materi pada pembelajaran sejarah abad 21? Yang pertama, bentuk materi. Untuk dapat mengembangkan keterampilan pada abad 21,
Materi pembelajaran harus berubah dari yang sebelumnya hanya berbasis teks, kini materi pembelajaran yang berbasis non-teks. Dengan demikian, maka materi pembelajaran yang biasanya hanya didapatkan melalui buku teks atau LKS, perlahan harus berganti kepada materi pembelajaran yang tersedia di dalam bentuk digital berupa e-book, e-journal, dan lain-lain yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, isi materi. Yang pertama itu, materi harus berbasis permasalahan sosial, di mana materi ini sangat diperlukan dalam proses pembelajaran, pengembangan kemampuan berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Yang kedua, materi harus berbasis nilai. Nilai ini sangat penting, karena sebagai proses menanamkan nilai dan pembentukan karakter, terutama pada nilai-nilai yang berhubungan dengan kehidupan sosial kebangsaan. Lalu, model-model pembelajaran. Yang pertama, problem-based learning. Melalui problem-based learning, siswa kita dihadapkan pada masalah sejarah yang kompleks. Mereka harus menggali informasi dan menganalisis bukti-bukti sejarah untuk menemukan solusi atau penafsiran. Yang kedua, ada project-based learning. Di sini, siswa terlibat dalam proyek-proyek sejarah yang memerlukan riset dan kolaborasi. Yang ketiga, inquiry learning. Inquiry learning mendorong siswa untuk bertanya dan mengeksplorasi sejarah. Mereka mengumpulkan bukti, menyusun pertanyaan, dan menemukan jawaban berdasarkan penelitian mereka sendiri. Yang terakhir, discovery learning. Dalam discovery learning, siswa memiliki akses ke sumber-sumber sejarah yang autentik. Mereka diberi kebebasan untuk menafsirkan informasi. Jadi, pembelajaran pada abad 21 ini akan menciptakan lingkungan di mana siswa dapat mengasah keterampilan yang mereka butuhkan untuk menghadapi masa depan yang dinamis, serta dalam pelajaran sejarah dapat lebih mengasah wawasan siswa terhadap sejarah. Mari, ayo bersama-sama kita bentuk generasi yang siap menghadapi tantangan dan menciptakan perubahan. Terima kasih.